Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat selalu dan masih semangat belajar di rumah walaupun melalui daring. Dan jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan, rajin cuci tangan dan gunakan masker apabila keluar rumah ya. Baik, sekarang hari Selasa, jadwal daringnya jam kedua adalah SKI kelas 7 dan mapel SKI. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mempelajari tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dan Selasa kemarin kita sudah membahas tentang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi, tantangan dakwah Nabi, dan kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Dan sekarang kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, yang diantaranya ada dakwah secara sirriyah dan dakwah secara jahar. Apa itu dakwah secara sirriyah dan apa itu dakwah secara jahar? Mari kita simak beberapa slide berikut ini untuk mempermudah pemahaman kita terhadap materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga semuanya sudah siap berada dan menyimak materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kompetensi besar menghayati kebenaran risalah Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini berharap melalui model pembelajaran jarak jauh kita kali ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang dakwah rahasia atau sirriyah dan dakwah terang-terangan atau jahar. Jadi dakwah sirriyah itu dakwah secara rahasia. Langkah awal yang Nabi Muhammad ambil adalah melakukan dakwah secara sirriyah atau rahasia atau sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang bisa dipercaya. Karena mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka sebelumnya, dan pertimbangan pengikut Nabi yang masih sedikit. Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah sirriyah selama 3 tahun. Pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga besar serta sahabat-sahabat karib beliau. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang paling dahulu atau yang pertama masuk Islam. Mereka itu diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, Ummu Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Harithah bin Syarahil, Ali bin Abi Thalib, beliau adalah sepupu Nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat paling dekat dengan beliau. Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah, yaitu atau mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Melalui dakwah beliau, beberapa sahabat berhasil masuk Islam, yaitu ada Utsman bin Affan al-Umawi, Az-Zubair bin al-Awan al-Asyadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zurriyan, dan Thalhah bin Ubaidillah At-Timmi. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman siksaan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan kaum Quraisy dan menyerang berhala-berhala mereka. Dan strategi dakwah Nabi yang kedua yaitu jahar atau dakwah secara terang-terangan. Ketika perintah dakwah
terang-terangan itu turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Muthalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya untuk menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun hanya Abu Thaliblah yang tidak menantang. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Dari yang hadir di situ ada satu orang yang angkat bicara, yaitu Abu Lahab. Beliau berkata, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turunlah surat Al-Lahab. Dan sejak itulah dakwah Nabi terdengar seluruh Mekah. Kemudian turun ayat surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan, yang berbunyi, "Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin", yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Orang kafir Quraisy berusaha menghentikan Nabi dengan berbagai cara, antara lain dengan menjelek-jelekkan ajaran Islam, dengan membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran beliau dan diri beliau, melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu, agar mereka meninggalkan Al-Quran dan penyiksaan terhadap para pengikut Nabi. Orang kafir Quraisy tetap menekan dan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad, hingga Nabi Muhammad memerintahkan pengikutnya untuk hijrah dan keluar dari Mekah. Dan untuk kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW menerapkan beberapa strategi dakwah di Mekah, yaitu dakwah Syriah sebagai cara dakwah awal-awal orang Islam yang masih sedikit dan belum kuat, dan dakwah jahar sebagai cara menyebarkan dakwah lebih luas dan pengikutnya sudah siap dengan segala resiko yang akan dihadapinya. Baik, dan tugas pada kesempatan kali ini, silahkan kalian hafalkan wahyu Allah, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 tentang perintah dilakukannya dakwah secara terang-terangan, ya. Kalian hafalkan surat yang ada di slide sebelumnya tadi. Kemudian kalian laporkan atau hafalkan di depan orang tua kalian atau kakak kalian atau saudara kalian atau yang ada di pondok, bisa kepada wali kalian. Dan untuk Sabtu besok kalian tidak perlu untuk mengumpulkan buku tugas SKI. Dan sekiranya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi, dan kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Keluar rumah tetap menggunakan masker. Semoga kita semuanya aman dan sehat dari corona atau COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.